pertama, saya pikir respon tadi yang saya itu mungkin sebentar dari kami oleh kita semua. Jadi kita sekarang mengelola rencana pembubaran ini penting ya. Kita sekarang rencana. Jadi belum dibubarkan. Sebab ada juga media yang framing bahwa seolah kita ini sudah dibubarkan. Menurut saya ini satu model kejahatan pers yang makin tak terkendali menurut saya. Framing. Jadi kita kemudian menimbulkan salah persepsi juga di masyarakat dan akhirnya pemahaman dan salah tindakan. Dan saya kira ini juga diperkuat oleh awal kemudian dalam yang kita bagaimana bisa dapat juga hasil ya, nah intinya poin satu poin yang saya kira juga ini bukan kesewenang-wenangan jadi sudahlah pengumuman itu kita nilai sebagai itu kesewenang-wenangan karena pemerintah berencana membubarkan. Kata-kata membubarkan itu sebenarnya vonis dan vonis itu milik pengadilan. Kalau pemerintah mau mengajukan ke pengadilan masih bisa diterima. Jadi dalam poin kawat hasil itu disebutkan bahwa institusi dari jajaran kementerian dalam negeri di seluruh Indonesia untuk melarang kegiatan hizbut Indonesia. Wong kita ini tidak berubah kan statusnya karena ini baru rencana dia belum dibubarkan jadi status ini masih legal. Kalau legal kenapa dilakukan seperti seolah sudah dibubarkan. Jadi tadi kalau kita bicara membubarkan karena kita nilai rencana ini tidak membubarkan. Kalau disebut di sana ada tiga alasan yang yang pertama tidak memberikan kontribusi positif terhadap ini saya kira penilaian yang beberapa karena dia sudah berjalan lebih dari 20 tahun dan selama itu kita telah melakukan banyak sekali kegiatan dan semua kegiatan ini kegiatan positif. Kalau kegiatan negatif pasti sudah sembuh dari dulu bahwa tidak ada jelas itu kepada kami itu juga kegiatan positif. Yang saya sebut adalah apa yang kita katakan istilah pengembangan sumber daya manusia. Karena dakwah itu kegiatan utama kita intinya itu kan memang pembinaan sumber daya manusia. Dan saya kira ini menjadi bagian yang sangat penting dan sangat urgent sudah dilakukan oleh bangsa dan negara ini. Dengan saya salah satu persoalan besar yang kita hadapi adalah korupsi. Korupsi itu jelas semua tahu dan akar dari korupsi itu kan rapuhnya moralitas, rapuhnya integritas dari sumber daya manusia yang ada. Jadi apa yang kita lakukan sebenarnya menyerang satu titik attack satu titik yang sangat vital dari persoalan ini sendiri dan yang menjadi kunci kebaikan buat memiliki masyarakat. Kita melakukan pembinaan di banyak tempat yang kemudian berpengaruh pada sejumlah institusi pendidikan. Di antaranya misalnya ada sekolah itu oleh karena menyadari pentingnya pembentukan hal itu sampai dia melatih anak-anaknya itu dengan mencetak ya mencetak itu sudah default itu di dalam kertas jawabannya itu jujur mulia nyontek hina itu sejak kelas 1 SD. Jadi tepat itu sampai dan itu dia juga praktekkan itu misalnya dalam
liberalisasi atau liberalisme itu tampak pada dua. Yang pertama adalah pada kebijakan pemerintah dan yang kedua adalah peraturan perundang-undangan yang lahir dari demokrasi. Dari beberapa kritisme sangat tajam terhadap berbagai peraturan pemerintah yang kita liberalisasi. Saya undang-undang migas. Undang-undang migas ini kan undang-undang yang secara telak telah melakukan transformasi vital dan pengelolaan migas di negeri ini dari pengelolaan migas di mana negara itu memiliki utilitas penuh terhadap kekayaan alamnya. Sekarang itu menjadi dia tidak memiliki dari itu transformasi sangat penting. Apa dari pasal 9 dan 10 dalam undang-undang migas itu yang menyamarjukan BUMN berdasarkan negara dengan swasta baik lokal maupun asing. Karena yang kombinasi dari BUMN pengelolaan migas itu ketika dia mau mengelola atau punya gas di negeri ini itu dia harus bersaing melawan perusahaan-perusahaan minyak asing sebelumnya dan dalam catatan saya itu salah. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan ini yang menjadi world class company, kualitas company kalau itu sudah banyak ini kan menurut saya kalau ada istilah anak durhaka, menurut saya ini jenis bapak durhaka. Iya, karena ibaratnya kalau dia punya sepiring nasi, anaknya lapar ingin makan, dia bukan kasih anaknya langsung, tapi dia minta anaknya untuk dengan anak tangga. Ini amal benar. Hanya kayak ini yang menurut saya harus kita belajar termasuk kita dan karena itu maka kemudian kita Indonesia itu kan diundang oleh Komisi 7 bersama dengan keputusan dari MK dan Muhammadiyah untuk dengar pendapatnya tentang rencana amandemen undang-undang migas. Dan kebetulan saya menyampaikan sendiri presentasi itu bahan yang kita berikan itu dari dalam diskusi yang sangat ringan antara kedua. Nah selanjutnya kita terlibat dalam penyiapan judicial review yang waktu itu diinisiasi oleh PP Muhammadiyah dan itu pada konstitusi itu dibatalkan beberapa pasal yang krusial yang lain ini menuju pada pembubaran migas yang di awal dari nah ini saya ini peran dari apa yang nah masih banyak yang lainnya pimpinan sosial juga sebenarnya itu pimpinan sosial untuk dengan beban masyarakat yang terdampak bencana alam tsunami jadi saya kira kalau sudah tidak itu kemudian yang kedua kalau dikatakan bahwa kita hari ini asas tujuan kita selaras dengan asas tujuan dari negara. Nah, perintahnya disebut anti-bahas. Ini juga kita buat salah karena Hizbut ini adalah organisasi dakwah dan itu yang kita sebut juga adalah agama dasar dengan tanda resmi yang masuk sejarah hukum dan itu gerakan dakwah berasas Islam dalam undang-undang di sana disebutkan bahwa ormas itu tidak boleh menyebarkan paham dan ajaran yang bertentangan dengan Islam. Dan sebenarnya sebagai gerakan dakwah itu menyampaikan ajaran Islam. Tidak ada yang disampaikan oleh sebuah kecuali itu adalah ajaran Islam. Baik itu dalam nama akidah, dalam ibadah maupun khilafah. Khilafah itu ajaran Islam. Kalau kita membuka kitab-kitab fikih, tidak usah yang besar-besar, seperti yang sederhana seperti Suhail Rasyid yang pernah menjadi bahan ajar untuk pendidikan agama di SMP dan SMA. Di lembaga terakhir itu ada bab khilafah. Khilafah itu adalah ajaran Islam. Karena itu kita mulai juga disebut sebagai gerakan yang anti Islam. Tudingan ini kita jadi tudingan yang sangat politis. Sebab pada saat yang sama sesungguhnya sangat banyak hal-hal yang bisa kita pertanyakan kesesuaiannya dengan Pancasila. Menista Al-Quran itu apa dengan Pancasila? Melindungi penista Al-Quran sampai kemudian
sesuai dengan Pancasila, membiarkan gerakan separatisme itu sesuai dengan Pancasila. Pertanyaan yang mau kita jawabnya adalah menghambat usaha penegakan syariah apa sesuai dengan Pancasila. Kalau berjuang untuk penegakan syariah, malah saya bisa sebut sesuai dengan Pancasila, tidak pasal 1, sila 1. Indonesia Maha Esa. Luar biasa yang mana yang dimaksud mayoritas penduduk kalau tidak mau menolak. Tapi kalau menolak itu sesuai dengan sinama. Ya, termasuk juga membubarkan gerakan dakwah kalau sesuai dengan Pancasila. Ini banyak pertanyaan-pertanyaan yang saya kira Pancasila sistem ekonomi kita ini kapitalis ya. Apakah kapitalisme itu juga sesuai dengan Pancasila? Melahirkan ketidakadilan yang luar biasa juga oleh indeks ini yang terus meningkat. Kalau 10-15 tahun yang lalu itu hanya 0,3 sekian, sekarang sudah di atas 0,4. Dan menjual aset negara itu harus dimengerti. Ini alasannya. Kemudian yang ketiga disebut bahwa ada titik benturan dengan masyarakat dan kehidupan bersama. Saya kira 20 tahun lebih kami bergerak di masyarakat itu berlangsung dengan kita bisa menunjukkan dengan santun, dengan damai, dengan tertib, semua dilakukan dengan sesuai prosedur. Tidak pernah ada catatan pelanggaran dan bahkan itu tadi pernah menyelenggarakan demo besar tahun pasca umum pada waktu itu tahun 2004 kalau tidak salah 15.000 lebih yang berjalan dan mendapatkan penghargaan dari Kapolda Metro Jaya pada waktu itu sebagai penguasa paling tertib. Jadi benturan mana yang dimaksud? Kalau Anda itu baru-baru terakhir ini, itu pun sebenarnya lebih tepat bukan benturan tapi gangguan. Jadi kami mengalami kegiatan selama bulan Maret April, lalu ada hal lain yang mengganggu. Jadi kami ini korban. Nah, maksudnya misalkan ada yang mengganggu kami. Jadi praktis tidak ada sebenarnya benturan keresahan apa. Nah, jadi ayo sekalian kita menolak keras rencana pemerintah itu, karena ini tidak punya dasar sama sekali. Kita membantah semua tuduhan itu dan maksudnya pemerintah itu menjaga hak konstitusional. Kami sebagai organisasi berbadan hukum perkumpulan itu punya hak konstitusional untuk menjalankan kegiatannya dan rencana pelarangan itu sama artinya menegasikan hak konstitusional itu. Dan perspektif Islam itu bisa juga disebut sebagai menghalangi kegiatan dakwah. Kemudian tentang Hizbut Tahrir sendiri di dalam ini kita vision statement kita katakanlah begitu kalau dalam bahasa modernnya itu kan disebut sebagai organisasi dakwah untuk istiqamah wilayah Islam, melanjutkan kehidupan Islam. Itu Audatul Muslimin ila amal bijana Islam, mengajak muslim pada mengenal seluruh hukum Islam, dengan masalah tidak ibadah dan seterusnya sampai pada masalah muamalah. Jadi ini kan satu kalau kita coba bahasakan secara lebih luas, ini kan satu bentuk usaha dari anak bangsa yang sangat prihatin terhadap kondisi bangsa dan negara. Kita tahu bahwa ini ada banyak sekali masalah korupsi, perusahaan moral, kriminalitas, narkoba, perusahaan lingkungan, kemudian ini dalam neoliberalisme, intervensi asing, kemudian terkenal dengan istilah asing, asing dan asom. Pertanyaannya juga bagaimana kita menghadapi itu semua. Nah, kita mencoba menjadikan satu gagasan. Jadi kalau keterangan ini sebagai sebuah gagasan tentang bagaimana mengatasi masalah-masalah ini dalam kacamata dalam sesuatu yang semestinya bisa diterima karena ini adalah bagian dari hasanah pemikiran dan juga keilmuan kalau kita membaca
saya kira ruang keterbukaan itu penting ditingkatkan. So kalau tidak, maka kita akan menghadapi satu situasi yang sangat represif, di mana gagasan-gagasan baru itu tidak akan muncul karena dia sudah ditutup dengan label. Dan label yang sangat berbahaya bagi dirinya adalah label anti-Pancasila. Sebagaimana juga label teroris atau terduga teroris. Coba lihat di baru terduga saja seperti seolah sudah halal ditembak, sudah boleh dibunuh. Karena itu baru terbuka. Kalau terbuka itu bisa ya tidak. Nah kalau iya mungkin tidak masalah, tapi kalau tidak, bagaimana mengoreksinya? Kalau dia masuk di dalam penjara, boleh dilepaskan. Tapi kalau sudah terbunuh, bagaimana menghidupkannya kembali? Ini saya kira suatu masalah yang sangat krusial. Tapi juga label anti-Pancasila ini sesuatu yang saya kira sangat sangat fenomenal. Saya masih teringat dulu ketika tahun 80-an ada fenomena kudu jilbab di sejumlah SMA. Apa yang terjadi? Anak-anak itu tak memakai kudu di Bandung, Jakarta, karena tidak sesuai dengan apa yang ada dan bertentangan atau anti-Pancasila. Ini sebagai anti-Pancasila. Bayangkan dia pakai kerudung itu salah. Saya masih ingat juga dulu waktu saya boleh bekerja mungkin mengadakan pesantren kilat itu juga secara anti-Pancasila. Itu kerja semalam bisa pindah sampai ke kampung. Dan kalau kakak itu dimasukkan ke dalam pesantren Al-Qorem, Al-Qadim, Al-Qosem. Nah ini ternyata diulang lagi, diulang lagi. Narasi semacam ini, narasi lama yang coba diubah. Nah, mengapa ini seperti itu? Menurut saya ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama adalah ada ini soal politik. Soal politik ini kan soal kenapa kalah, lalu siapa penyebabnya? Cari-cari, jalan-jalannya mereka nilai penyebabnya dari kita. Kemudian yang kedua adalah soal ideologi. Ini cara pandang dengan kacamata lama. Fenomena 14, fenomena 212 itu adalah fenomena yang kalau kita pakai kacamata yang benar ini bagus. Ini bagus. Fenomena bagus. Fenomena munculnya sambutan. Dan memang bagus kan terbukti bisa berlangsung dengan damai. Tidak ada yang pantas kita sesalkan dari aksi ini. Nah, itu luar biasa. Sultan itu sudah punya pengalaman baik sekali membangun daya besar dan Islam dari saksi. Tapi aksi kemarin itu luar biasa. Itu bukan Selasa, Jumat pelaksanaan, dan itu sudah banyak orang. Tapi, kalau mereka mau itu selesai acara jangan belok ke kiri dan belok ke kanan, apa yang terjadi? Tapi kan enggak tahu kan melakukan ke istana. Kalau sendiri kan sudah 5 tahun. Tapi kan artinya cuma gara-gara sekali kacamata kemudian dipandang sebagai apa? Sebagai bangkitnya, ini saya bilang ekstrim, bangkitnya kelompok. Dan itu adalah kelompok. Nah, kelompok itu siapa? Nah, kemudian mereka cari, dan ini yang benar-benar harus. Jadi ini salah kacamata, salah analisis, salah membaca, salah analisis, salah kesimpulan, salah tindakan. Karena itu kalau kita ingin membantu memperbaiki keadaan, kemarin itu sebenarnya kan ketegangan yang bersifat sementara sebenarnya. Kasus penistaan perempuan lalu pilkada selesai berjalan baik, yang tersangka itu tidak ada, hukumannya siapa 70 tahun. Kemudian kasus penistaan perempuan juga berakhir baik, dalam arti itu sudah tidak ada sesuatu di luar pengadilan bahwa ada ketegangan politik selesai. Tapi ternyata kan tidak selesai sampai di situ, dilanjut karena apa? Karena menurut saya kesalahan dalam membaca. Nah
Karena itu sekali lagi kalau kita ingin membantu menyelesaikan keadaan, kita mesti menggunakan kacamata yang benar dalam melihat ini. Kalau kita nilai dengan benar, maka fenomena 212 itu adalah sebuah perkembangan positif bagi negeri ini, positif juga bagi masa depan kita ke depan. Kecuali kalau orang mengisi situasi itu aja sudah pasti akan tidak ada yang benar. Dan ini mendapatkan apresiasi luar biasa dari dunia tanpa bawa aksi itu sendiri. Nah, inilah kita itu menjadi korban dari salah kacamata, sehingga gerakan yang sebenarnya sudah dibuktikan oleh fakta berlangsung dengan tidak ada masalah, kemudian dipandang dengan metode yang salah, lalu monsterizing, lalu digambarkan sebagai sebuah monster sehingga sangat menakutkan. Sampai kemudian kepikir keluar itu kemudian mengeluarkan diri. Walaupun itu kan harus ada kegentingan yang nyata atau yang besar. Kegentingan apa? Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang penting melihat itu dengan kacamata. Baik, saya kira saya akan coba di sini dan menjelaskan hingga 20 menit apa yang saya sampaikan. Sekali lagi kita itu berharap bahwa acara mereka ini tidak begitu dan tidak berubah. Hanya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika pemerintah memberikan salah kacamata, apakah itu juga dialami oleh ormas-ormas yang sudah ada saat ini, bahwa dalam perspektif politik, ketika satu kelompok yang mendirikan khilafah itu kan tidak hanya HTI sebetulnya, itu bisa jadi itu kelompok juga yang menginginkan khilafah, dan kelompok lain juga sama sebetulnya. Ada faktor ideologis yang tadi disebutkan oleh Ustaz tadi yang menjadi salah kacamata. Apakah betul itu pemerintah salah kacamata? Nanti bisa dibahas oleh model berikutnya yang telah menulis tentang kekhilafan juga, yaitu Direktur Eksekutif Ma'arif Institute, Mas Daras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya. Pertama saya ingin menegaskan bahwa tentu kita harus berempati dengan para komunitas kita, bahwa negara Indonesia ini didirikan untuk semua, merupakan sebuah negara kesepakatan bersama, di mana semua golongan bisa hidup dan berkarya dan berkembang, dan itu memungkinkan hanya terjadi pada negara yang menerapkan sistem demokrasi. Kalau kita melihat negara-negara lain, misalnya Saudi Arabia yang masih menerapkan sistem kerajaan, mungkin banyak kelompok-kelompok seperti itu tadi ini yang tidak bisa hidup, karena dianggap mengancam terhadap katakanlah sistem monarki yang ada. Tapi justru saya ingin begini, seharusnya kelompok-kelompok seperti HTI ini harusnya bersyukur ya, bisa hidup di negara Indonesia yang itu menerapkan sistem demokrasi, di mana memungkinkan semua orang bisa berkembang, bisa hidup, bisa berkelompok, bisa berkreasi, tanpa harus apa istilahnya itu, meruntuhkan bangunan rumah yang sudah dibangun ini. Nah, saya melihat kalau tadi misalnya pemerintah keliru misalnya melihat satu sistem ideologi politik yang selama ini dipegang, mungkin kita bersepakat bahwa tidak ada problem teologis di sini ya, antara Hizbut Tahrir dengan NU dan Muhammadiyah. Tapi ada problem bagaimana ini adalah satu prinsip dasar juga, kita hidup bersama berbangsa dan bernegara, kira-kira begitu. Dan di sana ada beragama, di sana bukan hanya orang Islam saja yang hidup, tapi juga ada Muslim,
dengan berbeda latar belakang agama dan sebagainya, yang itu memungkinkan hanya dengan sistem demokrasi, meskipun ya saya juga banyak kritik terhadap sistem demokrasi yang hanya memungkinkan hidup dengan sistem demokrasi seperti ini. Nah, persoalannya adalah kami banyak melakukan advokasi Pak di sekolah-sekolah begitu ya, melakukan riset. Persoalannya adalah bahwa 10 tahun terakhir atau pasca reformasi gitu ya, ini kan kelompok-kelompok dengan ideologi yang ingin mendapatkan bangunan ya, atau sistem Pancasila ini kan semakin meluas gitu ya. Dan itu menurut kami tentunya saya kira membahayakan ke depan. Karena kalau misalnya bangunannya itu diruntuhkan gitu, Indonesia dengan Pancasila, lalu ke depan seperti apa begitu? Apakah misalnya orang-orang Muslim masih boleh hidup misalnya di Indonesia? Kalau misalnya itu berarti sistem khilafah misalnya. Apakah orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dengan agama kita bisa hidup di sini? Nah, ini yang menjadi poin krusial saya kira yang mungkin tidak pernah terjawab gitu ya, mungkin atau mungkin tadi tidak pernah menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Tadi misalnya kalau boleh saya merespon sedikit, dikatakan bahwa khilafah bagian dari ajaran Islam. Pertanyaannya, apakah ada satu ayat mungkin saya belum tahu tadi yang berbicara tentang khilafah sebagai sebuah sistem politik? Saya melakukan penelitian dan saya kira banyak juga yang melakukan penelitian. Di Al-Quran itu tidak ada sama sekali. Al-Quran bicara khilafah sebagai sebuah sistem politik. Kalau sebagai sebuah doktrin teologis, ya saya percaya. Di Al-Baqarah ayat 30 kan jelas ini jadi sudah khalifah kan. Tapi khalifah itu apa di situ misalnya? Ya kita semua ini khalifah gitu, yang memakmurkan bumi. Tapi bukan di situ Al-Quran tidak bicara khalifah atau khilafah sebagai sebuah sistem politik gitu ya. Yang selama ini dalam kajian kami itu menjadi pandangan utama dari HTI atau Hizbut Tahrir yang ada di dunia. Artinya khilafah sebagai sebuah sistem politik dunia yang ingin menyatukan semuanya negara-negara yang ada di dunia, terutama negara-negara Muslim dalam satu kepemimpinan. Lalu pertanyaan selanjutnya kan sering dipertanyakan, kalau misalnya tidak ada nih sistem khilafah, siapa yang jadi pemimpinnya kan? Itu juga jadi repot sendiri misalnya. Artinya kan kalau misalnya kita menerapkan sistem khilafah itu akan meleburkan nation state atau Indonesia mungkin tidak akan ada lagi. Negara-negara ini mungkin sudah tidak akan ada lagi, tidak eksis lagi. Karena itu digantikan oleh satu sistem kepemimpinan dunia yang satu gitu. Padahal kita juga pengen dong punya tanah air, punya berdasarkan. Tapi itu adalah sesuatu yang kemudian juga. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan tidak pernah terjawab dengan tuntas. Tapi justru kalau boleh saya katakan ini justru yang merongrong kehidupan bernegara dan berbangsa kita. Kemarin di situ melakukan banyak riset ya, di sekolah-sekolah itu kami banyak sekali menemukan dokumen-dokumen, modul-modul yang baru yang di situ menyebutkan Pancasila sistem tauhid, kemudian nasionalisme adalah musuh Islam dari dalam, gitu ya. Dan kita harus menegakkan khilafah. Tentu kami ya tidak perlu ya, kami sudah mengetahui dari mana modul-modul seperti itu ada. Tapi yang jelas penetrasi ideologis bagaimana kelompok-kelompok ini bekerja itu mencoba untuk melakukan semacam brainwashing terhadap generasi muda kita bahwa seharusnya kita ya meruntuhkan narasi Pancasila, seharusnya kita meruntuhkan narasi negara bangsa ini dan diganti oleh sistem khilafah dan itu ada sebuah sistem. Jadi kalau tadi misalnya lain bahwa misalnya terdaftar di bahwa HTI adalah gerakan dakwah, tapi mungkin harus disebut nama gerakan dakwah yang bercita-cita politik, punya cita-cita politik.
Nah ini yang kita kritisi, cita-cita politik ini yang sebetulnya kita kritisi. Dan itu menurut saya ya, kalau misalnya diklaim, kan orang ada yang setuju ya bahwa ya kita ini ya gerakan politik, ya, partai politik. Kalau misalnya sejarahnya Hizb partai pembebasan, Hizb Tahrir. Jadi ini harus disampaikan supaya tidak seolah-olah kita berada di belakang jubah dakwah itu. Kalau menurut saya dakwah masalah organisasi dakwah itu ya yang sudah terkenal dan Muhammadiyah jelas kan dakwahnya. NU jelas saya kira. Jadi tentu kami ya Mari Institut kita saya kira semua ingin merangkul ya semua anak bangsa ini berhak hidup di Indonesia, berhak berorganisasi, berserikat gitu. Tapi kalau kita jaga nih, rumah bersama kita ini, mari kita isi. Kalau ada yang kekurangan, mari ayo kita lengkapi, kita sempurnakan gitu. Kita ini capek ya diskusi kayak gini, ini kembali kepada tahun 45 kan. Misalnya soal perdebatan dalam Jakarta dan sebagainya gitu kan. Padahal orang tua saya, orang-orang Muhammadiyah itu sudah merelakan bahwa 7 kata itu sudah selesai dan dihapuskan gitu, ada Pak Asmasi Mobimujo, kemudian Ki Bagus Ali Kusuma itu sudah merelakan. Nah, mari kita jaga ini konsensus bersama ini, kesepakatan bersama ini harus kita jaga. Kalau ada yang kurang-kurang, ya mari kita perbaiki bersama gitu loh. Jangan ya yang kurang-kurang ini dibabat semuanya habis itu. Itu namanya kita tidak mensyukuri hasil jerih payah orang tua kita. Nah, jadi saya ingin katakan bahwa mungkin gerakan dakwah yang lain tidak problematis, tapi ketika misalnya kelompok-kelompok seperti itu kan atau organisasi lain endorse sistem khilafah sebagai sebuah sistem politik dan menggantikan misalnya dasar negara kita Pancasila, itu yang menjadi problematis ya, secara ideologi politik. Kalau misalnya kita melihat sejarah ya, saya mencoba menganalisa ya. Saya nggak tahu yang diidealkan oleh HTI itu sistem khilafah di mana. Kita kan juga belum tahu. Kalau misalnya kembali ke era khilafah itu kan pada masa Nabi nggak pernah Nabi apa misalnya menjelaskan itu khilafah itu apa gitu. Khilafah itu kan kayak fenomena era pasca Nabi kan. Khilafah artinya pengganti, suksesi lah kalau bahasa kita, suksesi atau pergantian. Itu adalah ya yang jelas ada setelah periode Nabi gitu kan. Kalau kita melihat periode Nabi itu kan mungkin yang paling diidealkan adalah Khulafaur Rasyidin. Karena harus diakui pas Khulafaur Rasyidin itu sistemnya bukan khilafah. Mulukun ya kerajaan gitu loh. Yang tapi gelarnya itu tetap ada yang memakai gelar pada Amir dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita baca misalnya tarikh Al-Tabari, di mana saya ingin bicara ketika Rasulullah sedang sakit parah, mungkin dalam sakaratul maut, gitu ya. Itu kan saya sih sedih, ya, sedih sekali, sedih. Karena ketika Rasul sedang parah-parahnya sakit, itu para sahabat itu cekcok, cekcok di hadapan Rasulullah. Itu jelas riwayatnya Al-Tabari, silakan jilid 3. Ada juga Al-Balazuri, saya membaca di sini. Itu banyak riwayatnya saya kira. Ini tega-teganya Nabi sedang sakit parah, kemudian datang sebagian masyarakat, ya sahabat sebetulnya itu cekcok itu bukan berbicara soal apa, tapi berbicara soal siapa yang mau mengganti Nabi. Bayangkan teman-teman Hizbut Tahrir itu mengklaim bahwa urusan khilafah itu adalah urusan yang lebih penting ya, dibandingkan dan nanti ada soal mengurus jenazah Nabi dan sebagainya. Nggak susah, tega gitu loh. Orang-orang yang dekat Nabi mungkin ada tujuh Nabi ketika Nabi sedang sakit parah, tapi dia cekcok di situ soal pemimpinan, soal politik gitu loh. Di mana hati orang Islam saat itu?
di mana moral Islam saat itu. Dan itu jelas riwayat. Jadi bicaranya bukan bagaimana mengurus nabi mungkin. Ya tentu ada yang mengurus ya. Ada ya Aisyah. Kenapa ini yang berada di sekeliling Nabi para sahabat itu tega-teganya bicara pertama itu di hadapan Nabi yang sedang sakit berbicara soal politik. Di mana sebetulnya moral Islam saat itu apakah sudah hilang? Jadi saya sih merasa bahwa umat Islam ini gagal ya, gagap ketika berhadapan pada persoalan politik itu gagap gitu. Dan itu sampai sekarang. Setelah Nabi wafat, karena Nabi harus meninggal di sini baru dikuburkan malam kami kan. Kita juga menyesal ya ada tragedi Safi Bapak di sana. Itu di situ ada musyawarah, tapi ada seorang sejarawan mengatakan di situ terjadi apa? Al-hiwar bisilah. Al-hiwar bisilah. Itu musyawarah dialog, tapi dialog dengan senjata. Artinya apa? Musyawarah itu nggak mulus-mulus amat. Ada paksaan, ada pemaksaan. Bahkan ada satu riwayat ya, ada ketika membaiat Abu Bakar ini kan cara ketika membaiat Abu Bakar menjadi khalifah atau Rasulullah, ada sebagian sahabat itu tidak menyampaikan itu. Salah satunya yang saya baca dari riwayat itu, tentu ini masih bisa kita baca. Nabi itu misalnya dari Abbas, Ibnu Abbas itu tidak langsung membaiat Abu Bakar. Makanya setelah Aisyah wafat baru membaiat. Artinya apa? Proses-proses musyawarah yang membentuk sistem khilafah yang selama ini dirujuk oleh Nabi salah satu itu juga menurut saya juga banyak aneh. Dan apakah kita harus merujuk ke sana? Yang paling saya ngenes gitu ya membaca sejarah itu, ternyata di Saqifah Bani Sa'id itu kelompok Ansor dan Quraisy itu ya musyawarah dan dengan ketulusan itu. Kalau di Al-Quran jelas ya, Al-Hasyr itu orang-orang Ansor itu sangat apa istilahnya altruis ya, ketika menolong Muhajirin, tapi ketika misalnya menghadapi persoalan politik ini kembali kepada sistem tribalistik kira-kira. Al-A'immah min Quraisy katanya. Atau kata ini masih memegang itu enggak? Jadi pemimpinan itu ya harus dari Quraisy. Artinya apa? Tidak ada kesetaraan. Nah jadi saya melihat bahwa itu yang ideal ya, seolah yang ideal. Yang dia pun problematis. Apalagi setelah itu periode setelah itu, ya kita tahu lah. Utsman, Ali, dan sebagainya itu kan periode historis fakta ya yang bagaimana sistem khilafah itu apa? Ya, bagaimana sebetulnya kan? Apa yang itu yang kita rujuk gitu. Nah jadi kembali ya bahwa kalau misalnya itu yang kita juga bertanya-tanya ulang gitu, apakah bisa sistem khilafah ini memberikan solusi yang terbaik bagi kehidupan bangsa kita? Kalau kita mau misalnya memperbaiki bangsa kita, ayo kita bersama-sama kita jaga rumah ini, kita perbaiki genteng yang bolong itu sama-sama. Siapa yang mau naik, siapa yang mau beli gentengnya. Kalau ada yang tiangnya agak roboh, bisa kita sama-sama. Jangan kita robohkan bangunannya terus bikin bangunannya baru, capek Pak. Kita namanya ini sudah mundur beribu langkah kalau seperti itu. Makanya saya Ila sabil Indonesia bil hikmah. Saya sih mengajak ya teman-teman saya, ayo bareng misalnya dengan Muhammadiyah dengannya. Udah soal khilafah itu kita tinggalkan gitu ya. Mari kita perbaiki bangsa ini. Kalau memang ya saya juga sepakat bahwa kita banyak kekurangan dengan sistem demokrasi dengan apa yang
sudah dilakukan pemerintah mungkin banyak kurang, tapi kita bantu lah. Jangan diromong gitu. Saya juga Pak, jujur aja saya ya, masuk ke sekolah-sekolah negeri luar biasa ini penetrasi biomedisnya gitu. Saya banyak melakukan riset, banyak advokasi, bikin pelatihan di sekolah. Besok ini kami mengumpulkan 25 kepala sekolah dan 7 kota. Kita bangunin soal kebinekaan ini kita perkuat, soal Indonesia ini kita perkuat gitu. Jangan kita misalnya orang-orang ke Indonesia dari dalam gitu. Saya tahu banyak PNS juga yang video ini sudah anti Pancasila ya. Iya, saya diklaim ya ingin mengganti Pancasila ya. Sudah selesai Pancasila itu yang Muhammadiyah sudah. Ini NU sudah selesai gitu ya. Kata Muhammadiyah Pancasila darul akhir syahadat sebagai darul negara kesepakatan konsensus dan negara untuk kita membuktikan memberikan prestasi ya. Itu membangun, jadi kita isi gitu sejarah Pancasila itu untuk masa yang akan datang. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan gitu. Saya berharap bahwa ya saya tidak lagi melakukan demokrasi ya terkait izin khilafahnya, karena saya kira dan saya ini agak bukan. Kalau boleh saya mengutip pandangannya seorang cendekiawan Muslim Mesir ya, siapa itu Pak Hussein dan Muhammad Khalid itu. Jadi katanya bahwa proyek khilafah ini adalah proyek coba-coba, proyek eksperimental yang dilakukan oleh Abu Bakar yang ketiga kali. Dan mungkin ke depan juga akan ada. Mungkin ini saya mungkin saja. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kegiatan dakwah, saya kira hampir semua ormas Islam tidak ada kebetulan soal itu. Tapi dia juga perlu tahu bagaimana cara pandang dari LSM yang juga bergerak di isu-isu ini. Itu dari Setara Institute. Ada Bang Coki, pada Bang Coki dipersilakan. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Mas Institut yang sedia dengan Setara Institut untuk urut-urut dan berbagi kita. Kemudian juga kepada para pembicara semua, Wisnu dan Anas. Ini satu kesempatan yang baik bagi kita untuk saling berpikiran. Dan isu ini memang meskipun sebetulnya klasik dalam pikiran dalam perdebatan politik Indonesia, tetapi memang selalu terjadi repetisi, selalu pemenangan. Tapi pada prinsipnya begini, proses pembentukan negara atau negara bangsa dalam banyak negeri tidak ada sebuah model yang single, tidak ada model yang sama. Semua mencari bentuknya sendiri, in search of identity, mencari identitasnya sendiri berdasarkan tarik menarik dan kepentingan kelompok-kelompok politik, kelompok-kelompok masyarakat yang ada di negeri itu. Itu sebabnya kenapa Indonesia tentu saja berbeda dengan Malaysia, berbeda dengan negara yang ada di Eropa, berbeda dengan negara Afrika atau di Amerika Latin. Semua negara mempunyai basis dan punya struktur kompleks yang berbeda. Indonesia dengan perjalanan sejarahnya sendiri mencari sebuah model yang bisa mengakomodir semua kepentingan. Kita tahu sejak perdebatan dan persiapan kemerdekaan, para founding father kita berdebat hangat, bertukar pikiran tentang apa sebetulnya bentuk negara Indonesia, apa yang menjadi platform, menjadi dasar bersama Indonesia. Dan kita tahu misalnya bagaimana terutama khususnya sila pertama misalnya itu mengalami terus pergantian dari hanya kata ketuhanan, kemudian ketuhanan dengan
kewajiban menjadikan syariat dan dan kemudian akhirnya menjadi ketuhanan maha. Itu penuh perdebatan hangat dan saling mencoba mencari bentuk. Tapi yang paling penting adalah semua menyadari bahwa kita harus menjaga kebersamaan. Kita harus menerima perbedaan dan menghormati perbedaan. Karena tanpa itu mungkin tidak bisa. Dan kita patut berbesar hati bahwa para pemimpin republik, terutama mereka adalah tokoh Islam, waktu saat itu demi kepentingan yang lebih luas, kepentingan nasional, bersedia mendorong 7 kata tadi. Walaupun memang Soekarno menjanjikan bahwa pada satu saat kita akan duduk bersama lagi dan membicarakan. Itu sebabnya kenapa pada tahun 57 sampai 59 ada sidang konstituante yang kembali jadi perdebatan yang hangat. Tapi sekali lagi bahwa akhirnya tidak mencapai kata dari temu, sehingga akhirnya ya Soekarno melakukan jadi presiden, dan kemudian akhirnya semua bisa sama menerima bahwa bahwa Pancasila memang adalah salah satu pilihan. Mungkin Pancasila tidak terlalu ideal, mungkin karena kadang-kadang saya juga mengatakan bahwa Pancasila ini terlalu high filosofi, gitu ya, terlalu tinggi nilai-nilainya, tapi kemudian bagaimana menturunkan kepada kehidupan nyata implementasi kadang-kadang mengalami problematik juga. Sehingga kalau ada kritik-kritik terhadap soal liberalisasi, soal perekonomian kita, soal korupsi, itu kadang-kadang apakah itu derivasi dari Pancasila atau memang individunya, itu di bagian kita. Ya. Tapi sekali lagi saya katakan bahwa Pancasila ada pilihan yang sampai sekarang adalah terbaik yang kita miliki. Dan pasca Orde Baru ini kita katakan juga kita harus berterima kasih bahwa para elit-elit politik kita ini harus mengedepankan demokrasi dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Kalau tidak, maaf saja. Kalau ini masih zaman Soeharto, besok aja udah keluar putusan Presiden Soeharto bahwa HTI bubar. Siapa yang berani menolak? Tapi dengan demokrasi dan hak asasi manusia, teman-teman HTI nanti akan bisa menggunakan semua langkah-langkah yang ada di hukum dan pengadilan untuk kemudian berdebat, beradu argumentasi dengan pemerintah tentang apa sesungguhnya yang menjadi keinginan dari pemerintah. Dan kita lihat saja nanti apa bahan-bahan, evidence, bukti-bukti yang dimiliki oleh presiden, oleh pemerintah. Kita lihat nanti pengadilan seperti apa. Dan dari teman-teman HTI juga bisa memberikan tangkisan, bisa jawaban. Dan belum tentu kemudian nanti, ya, misalnya HTI dibubarkan, bisa saja kemudian HTI dinyatakan bahwa memang tidak melanggar hukum, tidak melanggar undang-undang. Dan jangan lupa misalnya di Inggris misalnya, Tony Blair, David Cameron, 2 perdana menteri itu berusaha untuk membubarkan HTI, tapi akhirnya mundur karena memang kemudian mereka merasa kekurangan bukti. Tapi jangan lupa juga sekali lagi bahwa setiap negeri ini adalah pluralisme. Pluralisme ini dari tingkat individual, tingkat kelompok sama negara. Karena di Inggris mungkin karena jumlah teman-teman HTI tidak terlalu signifikan, ya hanya 7.000, 8.000 gitu. Meskipun dikatakannya pusatnya ada di sana gitu. Tapi signifikansi bagi apa yang disebut national security atau public order tidak terlalu mengancam. Itu sebabnya kenapa akhirnya tidak jadi HTI dibawa ke pengadilan. Itu banyak negara menggunakan hal berbeda kan saya katakan tadi bahwa setiap negara mempunyai struktur kompleksitas historis tersendiri. Itu sebabnya kenapa misalnya ada negara yang melarang HTI, Bangladesh, Arab Saudi misalnya, tapi ada yang bisa melarang seperti Australia di negara bagian New South Wales gagal, atau Belanda juga rasa juga gagal. Jerman bisa, kita dengan dasar alasannya berbeda. Ya di Jordania, jadi semua mempunyai argumen-argumen berdasarkan ke spesifikasi struktur sosial masyarakatnya tersebut. Nah, apakah Indonesia akan mengikuti pola yang sama? Saya tidak tahu, ya. Karena saya tidak tahu juga apa yang dimiliki data-data yang dimiliki oleh negara, ya. Tapi sekali lagi dari perspektif hak asasi manusia ini juga benar penting. Memang kebebasan berpikir, kebebasan hak nurani
itu adalah kebebasan yang tidak bisa ditangguhkan secara individual. Karena hak asasi manusia selalu berbicara pada tataran individual, perorangan, orang per orang. Nah, kemudian ada hak berserikat, ada peaceful assembly, hak berserikat untuk damai. Karena tidak mungkin orang per orang itu mengekspresikan dan mewujudkan sebuah gagasan kalau tidak bersama-sama. Karena itu dimungkinkan adalah hak kebebasan berserikat, hak berkumpul, hak peaceful assembly. Tetapi hak ini bukan absolute right, bukan derogable right, hak yang tidak bisa dibatasi. Hak ini bisa dibatasi dengan sejumlah limitasi yang sangat ketat. Karena itu kalau teman-teman yang berkecimpung dalam hak asasi manusia selalu mengenal apa yang disebut Siracusa prinsip Siracusa. Dan salah satu yang paling utama adalah kalau kemudian ada upaya pembatasan hak berserikat harus prescribed by law, harus berdasarkan undang-undang. Walaupun kemudian ada argumentasi lainnya, misalnya untuk order, public health, public moral. Public moral itu bukan agama, public moral itu adalah nilai-nilai bersama secara moral yang berkembang pada masyarakat itu. Dan nilai-nilai itu belum tentu stagnan atau permanen, tapi bisa berkembang berdasarkan perkembangan zaman. Kemudian yang itu adalah national security. Kenapa national security menjadi penting dan masuk dalam upaya-upaya limitasi tersebut? Karena begini. Karena kalau kita bicara hak asasi manusia, itu selalu kita bicara relasi antara negara dengan warga negara. Negara sebagai duty holder, pemangku kewajiban. Individu sebagai right holder, pemangku hak. Karena itu adalah memang selalu kita katakan bahwa negara berkewajiban untuk melindungi, memenuhi hak-hak warga negaranya. Selalu negara. Kenapa? Karena yang menandatangani perjanjian internasional di PBB adalah negara. Bukan si ISNUR, bukan LBH, tapi negara. Karena itu negara itu punya kewajiban internasional. Karena dia menjadi anggota PBB, dia harus mematuhi perjanjian-perjanjian yang dia tandatangani. Karena itu negara selalu negara yang menjadi aktor dalam pemenuhan hak-hak warga negara. Tapi yang selalu kita bicara adalah dalam kurun sebelum muncul era-era yang namanya era-era radikalisme ini, kita selalu bicara tentang mengedepankan hak-hak warga negara. Kita menuntut warga negara untuk memenuhi hak kita. Tapi kita lupa bahwa negara itu pun juga adalah satu sistem, satu organisme sosial yang sangat tergantung pada perkembangan ekonomi politik. Kalau negaranya mengalami problematik, misalnya contoh misalnya negara-negara yang sedang dalam konflik seperti Suriah, kalau negaranya dalam tidak stabil, ada perang saudara, secara konsekuensi apa? Ya negaranya tidak bisa memenuhi hak warga negara. Bagaimana dia bisa melindungi warga negaranya? Bagaimana dia bisa menjamin kebutuhan-kebutuhan sosial warga negaranya kalau negara ini mengalami problema? Karena itu juga menjadi kepentingan bagi kita bersama adalah selain kita menuntut hak-hak kita pada negara agar negara menjalankan kewajibannya, kita juga harus berpartisipasi menjaga supaya negara ini bisa berfungsi, memiliki kapasitas untuk memenuhi hak. Karena itu meskipun dalam perjanjian atau negara-negara anggota PBB itu tidak dikenal bentuk negara apapun. Karena yang tidak anggota PBB kan negara ini kan macam-macam nih. Arab Saudi juga anggota PBB, padahal monarki misalnya kan. Indonesia Republik. Bagi PBB mereka tidak peduli bentuk negara apa. Yang penting adalah negara menjalankan kewajiban memenuhi hak-hak warga negaranya. Tapi yang jadi penting adalah bahwa jangan sampai negara hilang fungsinya, hilang kapasitasnya dalam mendukung warga negara. Nah, kembali pada tulisannya, menjadi wajar juga kalau kemudian negara dalam menjalankan fungsinya untuk melindungi segenap warga negaranya dan memenuhi hak-hak warga negaranya. Negara itu juga memperhitungkan ancaman-ancaman, gangguan-gangguan yang memungkinkan negara itu bisa kehilangan kapasitas dan menjalankan fungsinya. Itulah sebabnya kenapa
bagi Setara Institut, meskipun ini sangat dilematis, ya kan? Kalau kemudian ada sebuah organisasi masyarakat yang dibatasi oleh negara, karena ini secara tidak langsung juga adalah salah satu bentuk pengurangan pemenuhan hak asasi warga negara. Tetapi dengan argumen-argumen yang tadi dijelaskan tadi, hukum, sudah argumen ketat, kenapa ini memang dimungkinkan sebuah negara untuk kemudian membatasi sebuah organisasi masyarakat. Hukum kita juga ada. Hanya sekali lagi saya katakan tadi, memang kalau negara melihat misalnya HTI ini sebagai sebuah saya katakan mereka kurang berkontribusi, itu ancaman, ya memang harus dibuktikan melalui pengadilan dan menunjukkan data-data yang akurat. Tapi sekali lagi, kalau ketahuan saya, keinginan pemerintah misalnya untuk membendung radikalisme itu bukan hanya karena kasus pilkada DKI sih. Kalau teman-teman masih ingat, misalnya SBY pun juga sudah lama sebetulnya juga waktu itu ingin mengambil tindakan terhadap kelompok-kelompok yang tudingan dan radikal. Menteri Dalam Negeri sesungguhnya sudah setahun yang lalu dia mengatakan bahwa waktu itu nanti ada suatu saat akan ada sebuah organisasi yang akan dibubarkan. Jadi artinya bahwa di pemerintah, di negara ini sebetulnya sudah lama ada kekhawatiran dan kecemasan juga gitu loh. Apalagi kalau teman-teman misalnya baca laporan Pusat Kajian Strategis TNI misalnya tentang HTI misalnya, kan juga kecenderungan itu ada misalnya gitu ya. Tapi sekali lagi makanya prinsip kita adalah bahwa kita menghargai kebebasan berekspresi dari teman-teman HTI. Secara individual mereka mempunyai hak untuk berekspresi. Kalaupun negara ingin membatasi adalah memang kebebasan berserikat semata-mata. Tapi tidak lebih dari itu. Apalagi kalau kemudian misalnya menjebloskan Ustadz Ismail Sunanto ke penjara, itu suatu jalan untuk kekejian sesungguhnya. Ya. Tapi ide-ide itu tetap, makanya saya setuju misalnya tidak boleh ada pelarangan buku yang diterbitkan oleh HTI misalnya. Ide itu tetap harus ada. Ya. Dan sebagai bagian dari untuk bagian dakwah atau nanti, tapi itu yang harus kita lakukan bersama. Tapi sekali lagi bahwa penguatan penegasan identitas kita bahwa Pancasila adalah rumah bersama dan menjadi fondasi bagi kita hidup bersama, itu terus harus digaungkan, ditekankan. Dan prinsip dasar dari sila pertama kan adalah sebetulnya satu, tidak ada agama yang dominan dan hegemonik di Indonesia. Semua agama memiliki kedudukan yang sama. Kedua, semua warga negara apapun agama yang dianutnya memiliki kewajiban dan hak sama di mata hukum. Meskipun memang ini problematik, karena kemudian Indonesia kan menempuh sebuah jalan tengah, apa yang disebut middle way. Jadi Indonesia meskipun ini dirumuskan agak belakang, tapi kan kita selalu katakan bahwa Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan negara sekuler. Indonesia meletakkan agama pada instansi yang tertinggi. Tapi dalam kehidupan real selalu ada tarik menarik. Makanya Setara itu selalu menawarkan apa yang disebut teori irisan. Teori irisan adalah begini, bahwa semua agama saling bersaing memproduksi nilai-nilai yang berguna bagi penganut agama lainnya. Jadi nilai-nilai yang diobjektifikasi itu kemudian menjadi nilai publik. Menjadi nilai publik bisa jadi norma, kemudian jadi hukum. Saya contoh misalnya Bank Syariah. Bank Syariah itu kan siapapun penganut agamanya bisa menggunakan, bisa menjadi nasabah. Ya. Di Papua mungkin Bank Syariah itu lebih populer daripada Bank Mandiri atau BCA. BRI sih menurut saya. Ya. Itu menunjukkan bahwa itu memiliki kegunaan, social utilities bagi penganut agama lainnya. Jadi dia masuk ke nilai publik dan mengalami objektivisasi dan itu menjadi nilai bersama. Di normal itu jadi nilai publik.
Tapi kalau nilai-nilainya masih bersifat privat dan hanya berguna untuk penganut agama tertentu, ya sudah hanya berada dalam ruang negeri privat tersebut. Disitulah saya pikir itulah bentuk, karena ini selalu ada pencarian identitas ya, pursuit of identity. Dan Indonesia tidak stagnan, selalu berubah. Apalagi kita tahu Pancasila itu ada ideologi terbuka, selalu terbuka, selalu berusaha mengakomodir untuk perkembangan zaman. Karena itulah makanya saya berkata bahwa kita tetap butuh HTI, karena HTI mungkin memberikan satu alternatif, suatu kontribusi ide kepada kita dalam mencari terus menerus tentang Indonesia ini. Tetapi sampai di mana ide itu bisa diterima, tentu saja kan ada limitasinya. Itu saya pikir pembukaan diskusi. Terima kasih. Mungkin ide kalau masih dalam tataran individu masih belum dianggap sebagai ancaman bagi negara. Tapi kalau suatu ide itu sudah berubah atau membentuk suatu gerakan, itu mungkin menjadi ancaman. Karena kontestasi ideologi itu kan sebetulnya ya niscaya. Bisa disambung diskusi berikutnya adalah dari Mas Isnur dan YLGAHI pada Mas Isnur gimana? Terima kasih Mas. Karena sudah banyak dan saya akan tersempit di wilayah basic saya kelas manusia dan hukum. Pertama, HTI atau Persatuan Hidup di Indonesia yang secara kemudian konstitusi jelas. Jadi saya senang ketika Pak Ismail menyebut hak personal. Berarti secara langsung beliau mengakui undang-undang dasar kita, mengakui bahwa beliau punya hak kewarganegaraan yang ada di undang dasar. Terus saya senang juga ketika misalnya HTI mendaftarkan organisasinya sebagai penyelidikan ormas. Saya banyak mendampingi ormas-ormas yang ada buronnya, tapi mereka nggak mendaftarkan. Ketika teman-teman anarko gitu yang nggak mengakui itu, mereka nggak mendaftarkan. Saya tidak tahu kenapa HTI mendaftarkan sebagai masjid di Kemenkumham perkumpulan. Itu sebenarnya bentuk melakukan terhadap undang-undang, terhadap hukum, bentuk penundukan diri terhadap sebuah negara. Di sini kemudian mereka teman-teman HTI bisa terlindungi oleh sistem undang-undang, sistem hukum di situ. Yang kedua, bahwa kalau mau melihat kerangka hukum tadi, seperti sudah bilang banyak di undang-undang dasar, apalagi pasca amandemen itu sudah sangat jelas sebenarnya. Tadi juga dijelaskan bahwa di Undang-Undang 12 2005 tentang sipil politik, di mana negara sudah berjanji, maka Indonesia berikrar kepada negara membebaskan sipil politik. Berjanjinya apa? Di pasal 22 jelas bahwa hak bersifat berkumpul. Termasuk negara di pasal 5 diatur negara tidak boleh menafsirkan apa yang lebih dari yang di undang-undang atau undang sipil diatur. Negara terikat bagaimana ketika hendak membatasi, diserap saja jelas disebutkan ketika mau negara membatasi pembatasannya jelas. Tidak boleh berlebihan. Negara sedikit aja melanggar, besok Indonesia bisa dievaluasi oleh negara-negara member state dari koalisi politik gara-gara berhenti. Kalau Indonesia kemudian melebihi atau melakukan sesuatu berdasar atau tidak berdasar peran yang mereka ikuti, mesti diperbaiki dengan negara lain. Kalau negara lain juga bisa jadi pengarah HTI. Maka itu jelas aturannya. Indonesia nggak bisa lari dari kesepakatan internasional. Indonesia nggak bisa lari dari undang-undangnya yang dibuat sendiri. Indonesia nggak bisa lari dari konstitusi yang disepakati oleh bangsanya sendiri. Menarik, ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman Ma'arif. Bagaimana nasib HTI ke depan? Apakah sama dengan teman-teman yang lain? Saya berpikir agak panjang nih proses di negara ini, agak panjang. Kenapa panjang? Bahwa proses hukumnya kalau niatnya benar ya, niatnya benar itu akan sangat panjang prosesnya. Dan bisa jadi HTI kemudian memperbaiki atau mengubah sedikit tampilan dan lain-lain. Jadi sangat panjang, nggak semudah Indonesia itu seperti negara-negara yang strict langsung melarang. Kecuali pemerintahannya mau misalnya bersikap lebih otoriter. Tapi kalau sepanjang masa penggunaan hukum itu agak panjang Indonesia menyikapi atau menghadapi ini karena harus
tahapan-tahapannya. Terus pertanyaannya, bagaimana kita harus bertindak? Bagi kami di YLBHI, ukurlah HTI dengan tindakan atau kerangka hukum. Bagi kami, kalau mau misalnya ya, menilai pertama tindakan sehari-hari saja. Saya masih ingat ketika ada kasus desakan bubaran Ahmadiyah di Bangkalan itu belum lama waktu itu. Siapa yang mendesak agar Ahmadiyah bubarkan di Bangkalan itu? Kalau HTI Bangkalan itu waktu itu ya. Atau tahun 2008 waktu itu HTI terlibat di FUI yang mendesak juga Ahmadiyah bubarkan di 2008. Dan sekarang mereka mengalami yang sama. Teman-teman HTI mengalami yang sama dengan teman-teman Ahmadiyah di 2008, dengan Ahmadiyah di Bangka Belitung gitu. Atau misalnya gini, ketika Ahok disidangkan dengan dua tulisan agama, sementara juga di websitenya HTI saya baca ada beberapa berita di mana misalnya bahwa ajaran Kristen itu tidak benar. Yang diperkenalkan bukan Yesus tapi Paulus. Makanya kemudian banyak kelompok Kristen yang tidak merayakan Natal gitu. Dalam kacamata mungkin teman-teman yang merasa nih aku kan nggak adil. Harusnya HTI juga digunakan pada dana agama, pesan agama. Tapi bagi saya itu adalah kebebasan HTI untuk berpendapat. Sama seperti saya juga nggak sepakat dengan Ahok di penjara dengan pasal itu. Maka saya juga bilang bahwa kami bilang bahwa itu kebebasan berpendapat, kebebasan beragama dari HTI berpikir seperti itu. Dan konsisten kami membela Ahmadiyah, membela YLBHI, membela termasuk mendorong kemarin bahwa dari pasal-pasal itu. Disitulah konsistensi menggunakan pasal-pasal asasi manusia. Di saat yang sama kami sejak 80-an ketika misalnya bilang jilbab itu dulu diancam, 80-an rekor kami di LBH membela mereka yang dipaksa di sekolahnya atau di kantor-kantornya dilarang berjilbab. Itu hak orang beragama, nggak bisa negara membatasi gitu ya, orang berjilbab atau apa gitu. Atau ketika dulu negara misalnya kasus Gebrawela ya, jamaah imam dengan tuduhan subversi dan lain-lain, kami bantu dengan dasar hak asasi manusia. Negara melakukan salah walaupun tuduhannya sangat serius seperti itu. Termasuk bukan hanya kelompok kanan dan term ya, tapi kelompok kiri juga. Negara banyak menuduh kelompok-kelompok komunis dan kami membela mereka dengan kacamata konsistensi hak asasi manusia. Maka pada saat yang sama juga dengan kacamata hak asasi manusia, kami tidak setuju dengan konsep bubar HTI. Kami tidak setuju ini, menurut kami ya. Betul, pembatasan harus dengan strict dan bisa dilakukan, tetapi resikonya sangat bahaya bagi sebuah negara demokrasi. Pendekatan yang sedang negara, pendekatan tindakan yang diukur dengan hukum yang sehari-hari misalnya, kalau memang ada ujaran kebencian, ada propaganda yang mengarah pada diskriminasi, ya itu ada kriminalkan mereka dengan pasal-pasal hukum yang ada. Kalau ada kampanye-kampanye yang mengarah kepada misalnya beberapa wilayah misalnya beberapa kelompok minoritas dilarang untuk beribadah. Ini kan kampanye serangan, ancaman kepada orang nggak bisa beribadah. Itu yang kemudian dilarang. Saya pikir juga sekarang melihatnya sama. Kenapa kemudian yang mendesak bubarin HTI yang mereka tinggal? Sama persis ketika misalnya kelompok mungkin ada kelompok HTI di wilayah tembak-tembak tertentu yang mendesak mereka bubarkan. Yang harus juga adalah yang tadi yang mengancam hak-hak kebebasan ini. Sepanjang dia melakukan tindakan makar dan lain-lain, misalnya harus senjata ya. Sepanjang dia melakukan tindakan kriminal dilindungi menurut kami. Hati-hati negara di sini bertindak. Kemudian, yang walaupun beberapa kali misalnya ada, saya baca juga websitenya ada satu lagi kalau nggak salah menyeru kepada polisi dan tentara untuk mengambil alih kekuasaan. Kalau misalnya ada indikasi yang memang terpenuhi unsur kriminal, disitulah dipakai, bukan untuk melarang gagasan yang belum ada manifest perbuatan. Kalau bicara khilafah, teman-teman Ahmadiyah itu sudah khilafah mereka. 100 tahun yang lalu mereka berkhilafah pada istilahnya apa ya, usul di London. Mereka sistemnya kekhilafahan, tapi dalam prinsip keagamaan. Seperti prinsip teman-teman Katolik itu sudah kehilafahan dalam konsep agama, mereka kepada paus tunduk. Tapi dalam konsep
keagamaan, tidak dalam konsep politik kenegaraan. Apakah Ahmadiyah diutak-atik soal kehilafahannya? Tidak. Dan kita harus menghormati keyakinan Katolik yang meyakini Paus pemimpin tertinggi keagamaan. Kita harus menghormati juga keyakinan Ahmadiyah yang meyakini khilafahnya di London itu sebagai pemimpin keagamaan mereka. Tidak bisa negara yang bertangan atau apalagi intervensi atau misalnya tunduk pada kelompok yang hendak menyebarkan. Tapi memang harus dikasih garis besar. Tidak menyetujui pembubaran jangan diartikan kami setuju dengan pandangan Koalisi Perubahan. Sama seperti kami tidak setuju dengan pasal-pasal di undang-undang pornografi, jangan diartikan kami tidak setuju dengan undang-undang pornografi. Ada banyak pasal karet yang berbahaya di sana yang bisa menjerat siapapun. Nanti kami juga tidak setuju dengan perjuangan HTI, jadi samakan kami setuju dengan perjuangan HTI. Kemudian pertanyaan kemudian, kalau negara risau, negara risau, negara gelisah gitu menghadapi teman-teman, apakah pembubaran ada reaksi yang tepat? Kami tidak. Walaupun di undang-undang ormas ya, itu bahasanya bahasa sebagai penghentian pidana sementara atau pencabutan SKT. Gak ada bahasa pembubaran yang lain, gak ada. Sanksi terberatnya pembubaran SKT, walaupun menurut yang terakhir kami di MK, ya nggak terlalu penting juga SKT. Bagi organisasi yang ada sebelum pembubaran SKT nggak wajib. Tapi apakah itu kemudian berdampak? Tidak. Teman-teman HTI masih bisa bergerak. Jangan-jangan ketika dibubarkan, militansi gerakan semakin besar. Jangan-jangan teman HTI jadi pahlawan baru kan? Ketika dibubarkan ya. Jangan-jangan dibubarkan cara yang kemudian masih efektif, cara yang malah makin membesarkan organisasi. Sama seperti di 80-an banyak organisasi dilarang, kemudian hari makin membesar, tidak menghentikan gerakannya. Pikiran, ide tidak bisa dibubarkan gitu. Maka tadi kemudian lawanlah, kriminalkanlah tindakan-tindakan yang kriminal. Ke depan bagaimana pertanyaan tadi yang terakhir, bagaimana dinamika proses hukumnya? Maka ya sekarang saya nggak tahu apakah HTI akan menggunakan atau tidak ya, tapi hak asasi manusia akan menjadi payung, akan menjadi term penyelamat mereka di wilayah-wilayah proses ke depan. Yang saya nggak tahu apakah HTI, ya, kalau yang saya baca dan saya tangkap selama ini HTI mengenal hak asasi manusia, mengenal pasal-pasal itu. Tapi ke depan hak asasi manusia lah dan hukum lah yang mengatur Indonesia yang menyelamatkan mereka, karena itu yang menjadi payung. Saya nggak tahu apakah akan digunakan pasal-pasal itu sebagai argumentasi ke depan kalau yang prioritas serius dan menerapkan hal-hal ini. Terima kasih. Terima kasih ke Pak Isdur. Kita langsung buka saja pertanyaan singkat untuk 3 penanya mungkin. Saya persilakan. Silakan. Baik, terima kasih. Nama saya Agus dari tim advokasi kebebasan beragama. Dengar penjelasan dari saudara, mungkin ada satu hal yang ada di kepala saya. Ini antara HTI dan pemerintah mungkin ada ruang-ruang jadi ada informasi-informasi yang sifatnya perlu diketahui oleh pemerintah, dan pemerintah juga harus bisa membuka diri, karena di dalam sebuah negara apapun ide daripada warga negaranya itu adalah sebuah potensi, tergantung dari cara pandang kita. Kalau ada organisasi atau perkumpulan yang berkumpul bersama-sama karena ada punya kesamaan keyakinan dan sebagainya, itu adalah sebuah potensi. Nah, tugas pemerintah sebetulnya hanya mengayomi, mengamati dan mengayomi. Dan ini perlu adanya keterbukaan, baik dari organisasi yang bersangkutan dan juga keterbukaan dari pemerintah. Kalau ada kesalahpahaman di dalamnya, maka pemerintah wajib meluruskan tentang apa yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi kalau menurut saya, ada ruang-ruang yang masih belum terbuka antara HTI dengan pemerintah. Walaupun HTI dalam hal ini sudah berdiri di Indonesia atau sudah ada di Indonesia semenjak 20 tahun yang lalu.
tapi masih ada ruang-ruang yang belum terbuka, komunitas yang belum terbuka, sehingga ada asumsi-asumsi buruk terhadap organisasi ini. Perlu dibuka adalah itu saja. Terima kasih. Berikutnya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pembicara serta rekan saya mantan ex pendapatan yang masih ingat kasus saya tahun 2015. Dalam kesempatan ini saya tidak dalam posisi menghakimi, ya. Jadi kita tidak boleh menghakimi sesuatu hal yang tidak jelas. Proses menyangkut KTI itu baru sebatas yang saya tahu, baru sebatas bertanggung untuk sikap politik dalam kebijakan KTI. Artinya langkah-langkahnya itu belum. Artinya dalam hal ini HTI belum bisa kita katakan sebagai sebuah organisasi yang salah atau dalam tanda kutip benar di mata hukum, ya, atau tidak benar. Itu menurut saya. Jadi seharusnya langkah-langkah yang harus dilakukan itu sebagai negara yang teknologi harusnya merantau dalam baik yang berpotensi kita anggap mengancam sekali itu harus dirangkul, tidak benar apapun jelasannya adalah seterusnya. Ya, kemudian kalau memang ada hal-hal yang perlu diluruskan, ya baru jadi nanti dari dialog itu. Apalagi tadi Pak Yogi sudah mengatakan betapa diskusi para zemodi pasar kita di dalam kehidupan negara ini, di dalam merumuskan kata-kata undang-undang atau konstitusi negara kita ini, itu kan menjadi diskusi yang aman. Kita pakai bahasa hangat, walaupun di dalam itu terjadi juga ketegangan dan sebagainya. Tetapi kemudian kan ujungnya itu kan tercapai suatu kesepakatan. Akhirnya kesepakatan yang bisa diterima semua pihak. Jadi dalam hal ini menurut saya kesempatan itu mungkin belum diberikan kepada HTI-nya, atau mungkin sebelumnya sudah terjadi, saya tidak tahu ya sementara. Mungkin nanti Pak Ismail juga bisa menjelaskan. Pak Ismail. Ya. Terus yang kedua mungkin tadi yang belum terlalu clear mungkin dari penyampaian Pak Ismail. Khilafah yang dimaksud itu seperti apa? Mungkin itu tadi. Jadi belum terlalu dijelaskan, ya. Nah, tadi juga sudah disampaikan kalau Ahmadiyah sudah jelas. Jadi khilafah dalam konteks agama yang berlangsung di London. Kalau Katolik di Vatikan. Nah, dalam konteks HTI khilafah itu seperti apa? Mungkin itu nanti karena begini, kita juga tidak bisa menafikan kata-kata khilafah itu memang ada dalam kitab suci Al-Quran, itu ada sebenarnya. Kalau kita mau belajar, cuma mungkin dalam konteks bangsa Indonesia itu harus dibahasakan seperti apa? Mungkin seperti itu. Mungkin yang kita ambil itu spiritnya atau ruhnya atau esensinya dari khilafah. Karena kan lagi dalam kondisi yang sekarang ini katakanlah dunia itu sangat alergi dengan bahasa bisa jadi dalam tanda kutip seolah Islam itu yang teroris dan sebagainya. Ini kan juga terjadi karena ada juga kampanye negara barat untuk mendiskreditkan Islam. Ini kan juga kita harus sampai di situ juga menurut saya. Jadi kejadian yang dialami oleh ini sebenarnya pikirannya tadi saya sampaikan saya ex jabatan. Kalau kami justru sudah menghadapi pengiriman itu 2016 itu kami dipulangkan secara paksa jumlahnya 2.000 yang notabene mereka itu sudah tidak punya apa-apa lagi dipulangkan sedemikian rupa, asetnya misalkan kurang 32M totalnya dalam bentuk rumah, dalam bentuk pekerjaan, peternakan, perikanan, termasuk usaha-usaha ekonomi, termasuk aset-aset kendaraan sampai tahun tidak. Nah, pertanyaannya mungkin solusi nih, Mas. Mungkin solusinya atau besok-besok perlu jadi Pak Anies untuk mengadakan kayak
pasca Batar gitu. Loh ini luar biasa loh, ribuan sampai sekarang itu mereka masih dalam pemulihan ekonomi. Pulang dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi. Kita jangan bicara masalah ini dulu ya, ideologi dulu ya, ini berbicara kemanusiaan dulu. Kalau kita bicara Pancasila berarti berbicara Indonesia. Yang dalam hal ini saya selaku ada orang ekspert, saya tahu persis Golkar itu apa. Dan kita juga tidak pernah diajak dialog. Tapi sebagai warga negara kita takut kita merasa tapi Pak Ismail masih beruntung di Jakarta. Belum kami mungkin tadi itu aja Pak Ismail. Dari khilafah yang dimaksud itu seperti apa? Karena kalau kami memahaminya memang ada proses kebangkitan itu suatu keniscayaan. Tidak ada suatu bangsa yang hidup selamanya. Kalau ada proklamasi kelahiran, ada masa berkembangnya, ada masa kejadiannya, pasti nanti akan ada masa habisnya. Tidak bisa kita nafikan. Kita sebut bangsa-bangsa besar terdahulu yang sekarang juga sejarah. Itu semua. Selama ini kita salah di dalam memahami semua. Kita paham semua itu hanya dalam proses di alamnya. Padahal dalam proses peradaban Sunatullah itu juga berlaku. Bangsa itu juga ada lahirnya, ada masa jayanya, ada bangsa. Nah, katakanlah Islam ketika khilafah itu abad ke-13 sudah habis, sudah selesai. Suatu saat pasti akan membangkitkan, cuma dalam bentuk bahasanya seperti apa itu mungkin. Karena tadi nanti Pak Ismail bisa bantu saya jelaskan. Ya, kalau saya yakin, ya, yang namanya kebangkitan itu akan terjadi. Yakin saya. Karena itu memang ada nubuatan-nubuatan. Mungkin nanti Pak Ismail bisa untuk menjelaskan dari HTI itu memahaminya khilafah itu seperti apa. Kalau kami lebih kepada tentu harus sesuai dengan filosofi yang berlaku di negara adalah bicara Pancasila. Karena bicara Pancasila itu sebenarnya sudah mengayomi semua perbedaan yang ada, baik perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan keyakinan, itu kan sudah terakomodasi di Pancasila. Jadi memang mungkin kalau dikatakan nanti berbeda perkembangan Pancasila, mungkin itu mungkin yang perlu ini ya. Jadi kalau terima kasih Pak. Mungkin ada satu lagi yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ayla. Kami dari anak-anak muda di salah satu kabupaten di Provinsi Jambi, namanya itu Kabupaten Kerinci. Itu mendirikan salah satu lembaga pengkajian Islam dan kebudayaan. Nah, aktivitas kami setiap minggunya memang mendiskusikan persoalan-persoalan kebangsaan yang sifatnya kekinian. 2 minggu yang lalu kami sudah mendiskusikan persoalan ini dengan teman-teman lintas OKP dan Ormas. Hadir waktu itu ketua dari HTI sendiri di Kabupaten Kerinci, ada HMI, IMM, TNI, dan Muhammadiyah NU. Salah satu tujuan dari diskusi itu adalah membuka ruang diskusi ya untuk teman-teman lintas OKP sehingga mereka itu bisa berpikir objektif, tidak menghakimi salah satu pihak. Menurut kami pribadi, dalam hasil diskusi itu memang sekarang umat Islam itu cenderung lebih suka mendebatkan persoalan-persoalan yang tidak substansial ya, seperti pembubaran pengajian, kemudian debat antar ormas gitu. Nah, yang sebenarnya masih ada persoalan-persoalan kemanusiaan yang harus kita diskusikan. Seperti di pelosok-pelosok negeri masih banyak sekali orang-orang yang tidak bisa sekolah, kemudian masih banyak sekali orang-orang yang tidak bisa makan. Nah, apakah masih pantas kita mendebatkan hal-hal yang bersifat politis ideologis sementara perut warga negara kita masih kelaparan? Ini satu poin yang menarik waktu pengajian kami waktu itu. Nah, yang kedua, saya pribadi melihat belakangan ini kehidupan kita berwarga negara
cukup dinamis ya. Maksudnya semuanya itu mulai dari dugaan penistaan agama, kemudian disiram mas novel dengan air keras, kemudian ada yang korupsi dan sebagainya. Nah, kemudian pembubaran HTI. Nah, saya pikir mungkin membuat kita ini tidak pernah bisa berhenti nadi kita tuh tidak pernah berhenti bergerak begitu ya untuk memikirkan persoalan kebangsaan. Nah, saya pikir ini hal-hal yang perlu lebih didiskusikan ya, ketimbang kita mendiskusikan persoalan-persoalan yang tidak substansial seperti yang saya sampaikan tadi. Karena menurut pandangan saya juga di beberapa negara, kalau saya tidak salah, HTI tidak diterima karena perbedaan ideologi dengan kebudayaan setempat. Mungkin itu bisa menjadi referensi buat HTI yang ada di Indonesia. Gitu. Kenapa HTI tidak bisa diterima di negara itu? Karena memang tidak cocok dengan budaya yang ada di negara tersebut. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saja saya ingin kembali pada author. Sekaligus saya lagi mohon pamit ya, saya bisa mengucapkan sampai selesai. Yang pertama saya juga padahal sebenarnya kita sudah melayangkan surat kepada Menko Polhukam sebagai perwakilan yang untuk audiensi, dan audiensi itu memang intinya adalah agama lebih responsif melayani orang-orang dan dalam keputusan. Kami mengerti bahwa memang apa yang disampaikan oleh saudara dalam dakwahnya itu khusus menyangkut masalah syariah dan ulama ini belum dipahami karena sudah disampaikan. Itu pula yang mendorong saya berhati pada saudara ini. Dialog itu akan membuat orang yang belum mengerti orang salah menjadi benar paham, walaupun yang pahamnya salah tapi tidak termasuk. Yang kedua, kalau kita bicara tentang kebangsaan, itu memang ada banyak dimensinya. Ada dimensi sejarah, ada dimensi politik perubahan, kemudian ada dimensi normatifnya. Seperti yang disampaikan oleh beliau ini adalah ada soal-soal dimensi normatif, dan ini saya kira kalau memang diperlukan bisa kita menyelenggarakan diskusi khusus menyangkut misalnya dimensi normatif. Karena ini memang merupakan waktu yang lebih longgar. Tentu saja kami punya seperti sesuatu yang disampaikan. Kemudian ada dimensi rasional. Nah, dimensi rasional ini menarik karena dimensi rasional ini saya kira juga bisa membuka ruang pikiran dan kita untuk menerima gagasan-gagasan baru termasuk soal dalam diskusi kami dengan beberapa pihak itu diantaranya kami mendengar cara dia memahami gagasan pendapat. Dia mengatakan dalam berbangsa dan bernegara itu kita memang harus punya dua cara pandang sekaligus, itu ideologi dan politik. Ideologi adalah cara pandang itu terhadap bangsa dan negara kita. Di sini pasti ada kepentingan masing-masing di situ sesuai dengan tujuan negara. Kemudian yang kedua adalah ontologi, yaitu ketika kita memandang posisi kita di antara negara-negara yang ada, bahwa kita ini tidak sendiri, bahwa kita ini tidak mungkin soliter, bahwa kita ini sangat berpengaruh dan mempengaruhi negara-negara lain secara politik, sosial, ekonomi, budaya segala macam, apalagi di era informasi teknologi seperti sekarang ini yang orang sebut globalisasi itu membuat batas-batas negara itu menjadi risky. Itu disebutnya border state, negara demokrasi. Saya menjelaskan itu dengan ini ternyata begitu, dan itu saya juga sudah dipraktekkan oleh Bung Karno. Bung Karno itu
itu juga menggunakan cara pandang inward looking dan outward looking. Kalau inward looking itu juga tahu, tapi kalau outward looking menarik. Ketika beliau melihat bahwa Indonesia itu ada di tengah-tengah dua raksasa yang cenderung baru, ada blok timur, blok barat. Kalau tidak ingin pelaku mati di tengah gajah yang bertarung, maka pelaku ini harus bersekutu juga. Maka kemudian lakukan gerakan memilih, lalu konferensi Asia Afrika, lalu Ganevo segala macam itu sebenarnya tengah menjawab soal internasionalisme. Bapak yang kita dialog itu mengatakan bahwa sebenarnya Pancasila itu bisa dipahami secara seperti itu juga di dalam istilah kemanusiaan. Kalau kita bicara kemanusiaan itu kan pasti bicara tentang universalisme karena kemanusiaan bukan manusia. Kalau manusia itu pasti ada partikular. Kita bicara Jawa, Sunda, Indonesia. Tapi kalau kemanusiaan itu universal. Nah, universal itulah internasionalisme. Nah, katanya jangan-jangan itulah khilafah Pancasila. Jadi nah, menurut saya ingin melihat bahwa kadang-kadang mungkin kita juga perlu mengedepankan dimensi rasionalitas. Sebab dimensi rasionalitas juga yang mempertemukan negara-negara Uni Eropa di dalam negara-negara Eropa Barat, misalnya di dalam Uni Eropa. Itu kan rasionalitas. Sebab kalau kita bicara tentang semangat nasionalisme, apalagi xenofobia, nggak ketemu itu. Iya, nggak ketemu. Bagaimana mungkin akan ketemu? Di dalam gagasan Uni Eropa itu ada peleburan mata uang. Akhirnya Prancis akan kehilangan franc, Belanda akan kehilangan gulden, Jerman akan kehilangan Deutschmark. Mata uang itu kan bagian dari identity, national identity, bagian dari dignity, bagian dari izah dalam bahasa Arab. Ya kan kemudian kita punya mata uang rupiah itu sejelek apapun rupiah itu kan bagian dari identitas kita. Nah, melalui Uni Eropa itu lumpuh. Tapi rasionalitas lah yang kemudian mengalami itu semua. Tetapi rasionalitas itu memang perlu waktu untuk bisa diterima. Tahun 53 Uni Eropa itu sudah berulang kali. Iya, kapan ada tahun? Ternyata hampir 40 tahun kemudian, baru tahun 92 kita bertangani di Maastricht. Dan itu pun yang ikut tidak banyak, tahun 11 atau 12 negara. Tapi setelah berjalan, karena dia lihat rasionalitas itu menjawab berbagai kebutuhan, terutama adalah soal kekuatan regionalitas, ya. Karena mereka harus berhadapan dengan Cina, mereka harus berhadapan dengan Amerika, mereka harus berjalan dengan pertumbuhan ekonomi di Asia Pasifik, di Asia Tenggara, kemudian di Asia Barat. Malah kemudian makin banyak negara itu. Dan sekarang saya kira sudah lebih dari 23 negara, walaupun ada juga yang luar seperti Inggris, tapi di sini melalui proses yang sangat alot dan mahal sekali. Dari beberapa negara. Nah, ini saya kira bisa juga satu dimensi yang bisa kita kembangkan di dalam kita memahami gagasan di dalam ini. Saya setuju dengan pendapat terakhir ini bahwa mestinya itu. Jadi dinilai tindakannya apa? Kalau tindakannya tidak ada yang berkenaan dengan norma, itu perlu diperlakukan seperti lalu kriminal. Gitu. Kalau kita sudah angkat senjata depan, kalau kita sudah mulai bakar-bakar, nah itu kan begitu. Kalau sudah ada itu kita bakar itu. Ya orang punya korupsi juga, bikin kerusuhan agak. Bakar-bakar itu kita punya apa tidak? Tidak punya loh. Karena itu banyak orang mengatakan sudah ada itu ngomong doang, sudah ada itu seperti mimpi di siang bolong. Itu kalau lagi mimpi biarin aja, mimpi bisa diganggu. Gitu. Makanya juga sedang melarang kan gitu. Kenapa kalau dia mimpi kemudian ditakuti? Kalau katanya hilafah itu utopis, kenapa kemudian ditakuti? Gitu. Jangan-jangan itu utopis. Kan gitu. Nah, menurut saya itu ya. Kemudian saya kira itu ya dimensi historis, dimensi normatif, filosofis normatif, kemudian dimensi politis perubahan. Nah, kalau itu politik perubahan, saya kira kita juga mesti melihat bahwa mohon maaf ya, kalau saya ingin mengatakan bahwa negara kita ini sebenarnya negara yang terus berproses, negara yang terus berubah. Saya kok agak kurang seberapa kalau di negara ini final. Fungsinya apa? Fungsinya konstitusi itu terus berubah.
Ya kan? Wilayah kita ini kalau berkurang mungkin tidak mau, tapi kalau bertambah mau nggak? Mau nggak sih? Buktinya kita tuh ketambahan timur ini mau. Kalau wilayah yang ditambah, konstitusi masih berubah, berarti ini lebih tepat Indonesia itu tengah berproses terus berubah. Nah, perubahan itulah saya kira yang menunjukkan kita sampai pada keadaan yang lebih baik. Karena perubahan itulah maka baru saja yang semua masuk bisa diterima. Kalau tidak berubah, itu ditolak terus. Tahun 73 itu baru saja ditolak dan penggagasan itu dan anti Pancasila. Tahun 73. Karena perubahan tahun 92 boleh diberikan melalui satu rukuk di dalam undang-undang perbankan, yaitu boleh yang bank itu menarik interest zero interest. Ya. Karena zero itu angka juga, jadi interestnya 0. Kalau itu kan. Lalu berubah lagi, ada di dalam undang-undang perbankan itu sudah pasal tentang perbankan. Berubah lagi dalam undang-undang perbankan syariah khusus. Ya. Tentang rudung tadi itu juga berubah. Yang awalnya dengan Pancasila berubah. Nah, yang bangsa itu 19 tahun yang rudung tadi itu berubah. 11 tahun kemudian lahirlah peraturan pemerintah yang membolehkan rudung itu menjadi seragam SMP, SMA, SMP, SD. Dan berubah lagi sampai akhirnya Polwan boleh. Kemudian TNI, Angkatan Darat segala macam juga boleh. Berubah ini. Jadi saya kira ini harus dipercaya. Tetapi perubahan seperti ini namanya bila kita ini selalu menjaga sikap ini khusyuk dalam bahasa agama sangat baik. Sebab kalau sangat buruk seperti dulu tadi itu anti Pancasila. Seperti bangsa ini tadi ada nasi, ini akan merusak, membakar, menghancurkan negara ini. Itu yang dialami kepada kami. Masa tidak negara? Masa kami mau merusak negara? Kami kan ada di sini juga loh. Kalau urusan kami juga benar. Bagaimana? Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Maaf sekali baru bisa selesai. Mohon maaf kepada maaf untuk para saya mengingatkan walaupun saya tidak seberapa dengan yang sudah disampaikan, terutama pada sisi dulu sudah berlaku. Kalau memang bisa diskusi kalau berubah bisa besar ini kemudian kita tetap berubah itu sehingga itu masih selalu mungkin ada indera mata dari kami. Oh iya, nah, saya juga punya ini jawaban apa itu dilama dari sini ya, ini dialog. Ya, itu dialog. Itu udah berulang. Banyak bawahnya tuh. Kalau kurang boleh ambil lagi di kantor. Ini fresh from the oven. Ya. Yang soal Buya ya? Sama-sama. Kalau lebaran selalu datang. Maksud saya, ayo, kelasnya calon. Iya. Calon. Oke.
tadi saya berharap Ismail bisa menjelaskan ya soal pertanyaan khilafah itu, karena itu yang paling krusial kan ya, selama ini Diskusi khusus tentang itu, Mas. Kalau tadi sedikit ya menyitir pandangan ulama fikih, itu artinya adalah bahwa itu satu pandangan opini yang itu belum tentu bisa menjadi satu ajaran. Seharusnya pada situ, karena banyak juga ulama-ulama fikih yang tidak sepakat khilafah ditafsirkan sebagai sebuah sistem politik. Yang terakhir lah, saya mengutip misalnya Syekh Tayyib ya dari Al-Azhar, Grand Mufti itu Grand Syekh Al-Azhar, ya itu tidak sepakat gitu bahwa ayat-ayat khilafah itu banyak tuh yang bicara, yang mengutip ayat Quran itu banyak. Saya bukan berarti tidak, yang menyebutkan ada khalifah, ada khalaif, ada khilafah itu ada. Tapi apakah itu berbicara sebagai sebuah sistem politik? Misalnya dua ayat yang sangat populer kan Al-Baqarah 30 dengan ayat yang berbicara pada Nabi Daud. Saya tracking di kitab-kitab Ar-Razi, kemudian Zamakhsyari, tafsir-tafsir klasik itu mereka tidak pernah berbicara sebagai sistem politik. Tentu ada penafsiran keras itu ternyata itu berasal dari ulama-ulama kontemporer. Salah satu yang paling terkenal adalah Said Qutb kan, dengan tafsir Fizikal Ulama. Ternyata dari situ mulai. Baru anak-anak juga banyak menginjil. Nah, maksud saya ini kan soal perbedaan tafsir ya, yang itu juga bisa kita perdebatkan. Tapi ketika misalnya ide khilafah ya tadi sebagai katakan sebuah ide, kalau itu memang dirancangkan oleh individu itu tidak ada masalah, kita bisa berkomunikasi di depan. Tapi kalau misalnya itu dijadikan sebagai sebuah agenda politik gitu ya, yang itu dikatakan bisa menghancurkan bangunan Indonesia kita, ya tunggu dulu. Gitu. Kami juga akan mempertahankan Indonesia secara ini begitu ya, secara komitmen juga begitu. Nah, oleh karena itu ya itu tadi saya sebetulnya tidak sepakat ya misalnya ada perubahan yang sebenarnya karena itu akan kembali kepada zaman Rasul. Jalurnya kenapa kita melalui mekanisme hukumnya seperti apa? Saya nggak tahu nanti sistem seperti apa. Dan dalam artian bahwa tapi misalnya kalau tadi di awal kalau misalnya teman-teman khilafah ini bisa berubah pikiran, kenapa tidak juga kan kita rangkul gitu. Saya sih seperti itu prinsipnya. Kita rangkul ya, kita sama-sama membangun Indonesia. Kalau ada yang kurang-kurang kita perbaiki gitu kan. Jadi mungkin itu saja sih yang bisa saya sampaikan. Banyak analisis historis ya. Misalnya saya ingin membantah satu klaim ya. Kan khilafah itu selalu mengklaim bahwa mereka bisa menyatukan umat ya dalam satu payung. Tapi kalau kita bicara sejarah, coba pertama ya masa Khulafaur Rasyidin itu ternyata gagal juga dilakukan ketika kepemimpinan